Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bonif Sunarja dengan NIM B1B1230069. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang ekologi pemerintahan. Apa itu ekologi pemerintahan? Ekologi pemerintahan adalah pendekatan dalam ilmu administrasi negara atau ilmu politik yang melihat pemerintah sebagai bagian dalam sistem ekologi sosial, yakni lingkungan sosial, budaya, terus ada ekonomi, politik, dan geografis secara menyeluruh. Ibaratnya begini, pemerintah itu sebagai pohon yang hidup di sebuah ekosistem. Ia tumbuh berkembang, bahkan bisa mati pada iklim, tanah, dan interaksi dengan makhluk lain. Begitu pula dengan pemerintah, ia tidak bisa lepas dari konteks lingkungan tempat ia beroperasi. Mengenai ekologi pemerintahan, ada sebuah konsep di dalam ekologi itu sendiri. Yang pertama ada konsep lingkungan pemerintahan. Meliputi apa? Yang pertama, geografis, iklim, sumber daya alam. Ini yang menjadi komponen utama dari pemerintahan untuk membangun lingkungan geografis tempat pemerintah itu berdiri. Yang kedua, ada sosial budaya, yang mana ada nilai-nilai norma, agama, adat istiadat. Norma-norma atau hukum di setiap pemerintahan itu berbeda-beda. Seperti yang telah disampaikan dalam undang-undang, pemerintahan dapat membangun otonomi daerah itu sendiri, yang mana pemerintah juga bisa membuat peraturan untuk daerah dia juga sendiri. Yang ketiga ada ekonomi, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat ada politik dan hukum, sistem kekuasaan, hukum, dan aturan main. Di sini selain ada lingkungan pemerintahan, juga ada namanya interaksi timbal balik, yang mana pemerintah dipengaruhi oleh lingkungan. Pemerintah juga mempengaruhi lingkungan, contohnya regulasi lingkungan memengaruhi kebiasaan masyarakat. Tapi tekanan masyarakat juga bisa mengubah kebijakan pemerintah. Seperti yang kita dapat ambil contoh pada saat baru-baru ini, ada tambang nikel yang ada di daerah kita cintai, Papua. Ini ditekankan oleh masyarakat Indonesia bahwa ini adalah sebuah perusakan alam, sehingga pemerintah tertekan dan bisa mengubah kebijakan yang telah ia sepakati pada awalnya. Ekologi pemerintahan di Indonesia lebih tepatnya. Ekologi pemerintahan di Indonesia meliputi realistis sosial budaya, yang mana mengandung arti negara yang multikultural. Dalam maksudnya di sini adalah negara yang memiliki berbagai macam adat istiadat, budaya, agama, dan sebagainya macamnya. Sering sekali kebijakan tidak kontekstual dengan karakter masyarakat lokal, yang mana kebijakan terkadang bertolak belakang dengan adat istiadat ini. Sebuah kebijakan yang tidak bisa mengakomodasi satu adat istiadat atau budaya saja, sehingga perlu adanya penyesuaian dari pemerintah itu sendiri untuk mengakomodasi kebijakan tersebut sehingga cocok bisa digunakan untuk semua adat istiadat dan budaya. Kita bisa juga ambil contoh dari ketimpangan ekologis di sini. Yang pertama, nggak jauh-jauh deh, kita ngambil contoh dari pemindahan ibu kota IKN. Apakah benar lingkungan Kalimantan cocok untuk pusat pemerintahan? Ini menjadi pertanyaan semua orang. Apakah cocok Kalimantan menjadi pusat pemerintahan kita? Yang mana kita ketahui Kalimantan adalah sebuah daerah yang hutannya sangat masih terjaga, dan juga kita juga nggak tahu nih apakah
kondisi iklim lingkungan di tempat IKN berada itu menyesuaikan atau tidak untuk di tempat tinggalkan. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat banyak. Dan juga maksud dari IKN kan di sini adalah pemerataan pembangunan. Nah, di sini tidak maksud dalam konsep mengapa pemerataan pembangunan seharusnya dilakukan di seluruh Indonesia, bukan hanya pada satu tempat saja. Betul, tujuannya adalah melakukan pembangunan di IKN supaya pembangunan tidak berpatok pada Jawa saja, tapi dengan cara yang salah ini. Itu sih bisa saya tangkap. Implementasi ekologi bisa kita terapkan dengan apa? Yang pertama, dengan melakukan perencanaan kebijakan. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekologi sosial budaya tertentu. Misalnya, pendidikan di Papua dan pendidikan di Jakarta jelas butuh pendekatan yang berbeda. Sehingga apa? Di sini perlu adanya tindak lanjut mengenai hal tersebut. Implementasi yang kedua adalah desentralisasi. Memberi ruang agar tiap daerah mengembangkan solusi lokal berbasis konteks. Tetapi tanpa kontrol dan akuntabilitas, desentralisasi justru jadi ladang korupsi lokal. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini IKN bisa menjadi ladang korupsi juga. Mengapa? Karena kurangnya pengawasan dari masyarakat Indonesia, sehingga apa yang telah terjadi di sana kita tidak ketahui. Adapun studi kasus yang bakal saya angkat pada materi ekologi pada saat ini adalah pembangunan Islamic Center Jambi. Secara ekologi, Jambi memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat, sehingga secara ide ini sangat cocok. Tetapi lingkungan sosial politiknya sangat tidak bisa kita percayai, karena sering terjadi korupsi. Dan di sini, lebih tepatnya di Jambi, birokrasinya lemah, menjadi proyek ini rawan terjadi tindak pidana korupsi, sehingga membuat merugikan masyarakat. Ekologi tak hanya tentang nilai, tapi juga tentang integritas dalam sistemnya. Mungkin bisa saya ambil contoh lagi di sini adalah otonomi khusus Papua. Pemerintah memberikan pusat pemberian dana besar kepada Papua, tapi dalam konsep ekologi sosial Papua yang unik, budaya komunal, adat kuat, akses terbatas, sistem birokrasi modern tidak berjalan baik. Akibatnya, dana besar tapi pembangunan tetap stuck. Adapun kritik saya terhadap pemerintah yang gagal memahami ekologi adalah pemerintah sering membawa pendekatan sentralistik seragam untuk semua wilayah. Padahal Indonesia bukan negara satu warna. Pemerintah harus jadi organisme yang adaptif, bukan mesin yang kaku. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya tentang ekologi ini adalah pemerintah yang sukses adalah pemerintah yang bisa membaca, menyatukan dan menyatu dengan ekologi sosial. Pendekatan ekologis mengajarkan kita tidak ada kebijakan yang benar secara universal. Semua harus kontekstual. Jika tidak, hasilnya proyek gagal, uang rakyat hilang, kepercayaan publik hancur. Baik, sekian dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.